barangnya nggak sesuai dengan orderan. Sistemnya COD kan nggak boleh Oh, dia dulu dia ya. dikirim kurir tapi bayar COD gitu ya? Iya Yes. gitu. Oh, Nah, oke. ketika unboxing barangnya nggak sesuai, nah minta di return, ya kan beda ya untuk returnnya Oh, kan ini mungkin dia ada. lagi protes sama si kurirnya ya? Iya, Yes. iya betul. Oh, iya. Tapi Nah, gitu. protesnya itu yang nggak nyantai. Itu dia. Menurut gue tuh sebenarnya apa sih bedanya sistem COD sama sistem Grab? Maksud gue karena Ini cuman COD bisa bayar cash langsung aja sama menurut kurirnya. gua sih COD itu lebih ditujukan untuk orang-orang yang dulu zaman dulu banget itu Tokopedia ya, kayak contoh ya kita ngomong Tokopedia itu bisa bayar di Indomaret zaman dulu. Sedangkan ya mungkin orang makin kesini kayak aduh mager lah gua harus ke Indomaret atau gimana. Tapi dia di sisi lain nggak punya yang namanya mungkin dia punya bank, dia punya gitu, tapi dia nggak punya mobile banking, dia nggak punya ya virtual account lah atau apa, dia nggak punya dan dia mungkin nggak ngerti di situ. Makanya ada fitur COD gimana ini memudahkan masyarakat yang pengen belanja tapi pengennya ya kita bayar secara cash gitu loh. Mereka kan banyak yang nggak ngerti. Iya, mereka kan banyak yang nggak ngerti tuh, yang ya coba deh lihat dari itu sih video-video menurut ini. gue yang salahnya. Targetnya dapat untuk garis besar kayak untuk COD oke dapat lah iniannya, tapi menurut gue kurang sosialisasinya itu loh. Dan emang dari rakyat kita sendiri yang males baca, jadi makanya ya banyak banget, nggak sekali dua kali tapi sampai berkali-kali gitu. Ya mungkin gini ya, mungkin dari mindset mereka itu adalah gini, ketika COD dia itu bisa ngecek barangnya, oh kalau misalnya barangnya oke nih, ya udah, tapi kalau nggak oke ya gua nggak mau bayar. Mindset mereka adalah seperti itu. Padahal di sini COD di sini adalah hanya sistem pembayarannya aja, tapi secara barang ya tetap itu antara seller yang bertanggung jawab gitu, bukan kurirnya. Mereka tapi anggapannya mereka itu mindset mereka tuh ya pokoknya gue COD nih, kalau barang nggak sesuai gue nggak mau bayar. Mindset mereka tuh yang tertanam seperti itu gitu. Dulu pas gue SMA itu kalau orang-orang pada mau belanja tuh pasti nih gue tuh. Nah di situ biasanya mereka nyediain apa kayak ngasih gua uang gitu kan. Rata-rata COD, mereka milihnya COD. Kenapa? Karena pengen barangnya itu sampai dulu. Jadi dulu itu gini nih sejarahnya. Kenapa mereka prefer COD gitu? Takutnya gini, kita udah bayar tapi barang nggak dikirim-kirim. Mereka tuh sangat takut sama hal-hal seperti itu. Akhirnya prefer lah COD gitu. Tapi di sini bukan masalah barang nggak sesuai atau apa. Dari zaman dulu nggak gitu sih. Gue cuman pengen ya udah kan tunggu dulu barangnya sampai baru gue bayar, kita bayar. Ya, betul. Nah itulah saja di tahun 2014 udah kayak gitu. Setelah kirim barang datang yang versi COD, oke, bayar, barang nggak sesuai, itu tuh harusnya ada buat konfirmasi kan? Ada sih, setahu gue buat ada. konfirmasi barang ada. tuh sesuai sekarang sih ada. Ini Semua ada. Logikanya ada kan? Kalau sekarang syaratnya tuh harus direkam pas lagi unboxing. Nah, kenapa nggak langsung itu tuh bener yang kata Randy, eksekusi di situ aja gitu kayak unboxing untuk sebagian orang nggak bisa Fit. Ya, contohnya kita susah gitu ngerekam sambil unboxing. Nenek-nenek masa suruh unboxing kan? Enggak, maksud gue kalau misalkan emang ketara banget gitu ya, ininya pasti kita juga ngomong gitu kayak ini ketara banget, beda banget gitu loh. Nggak bisa ya sih, adalah yang beda. Jadi gini nih barang datang langsung bayar gitu kan, nggak diperiksa dulu. Karena yang kurir itu kalau misalnya dari Lazada sendiri atau Shopee Express sendiri ya emang mereka sistemnya begitu, udah nyediain kayak misalnya sebelum lu barang terima itu ada ininya dulu, udah ada di situ ada 3 tuh, ada barang diterima, komplain atau batalkan. Nah lu udah ada pilihannya sebenarnya di situ. Jadi kalau lu mau komplain ya tinggal komplain, klik di situ. Dan kenapa kurir nggak nungguin, karena emang dia tuh dijatah sehari itu udah berapa dan emang harus itu ngejatah, ada kejaran gitu kan. Jadi kurir dan kurir nggak dikasih SOP buat itu, nggak buat nungguin sebenarnya. Jadi emang harus emang logikanya sih begitu menurut gua. Bayar.
kayak ya udah begitu. nganterin barang, dapat duitnya udah ada, ya udah langsung harusnya cabut gitu iniannya. Menurut gua Tokopedia tuh masih ditoleransi loh. Gua sempat ada balikan barang gitu, kayak gua minta barang ini di return karena nggak sesuai. Gua sempat tanya kan kayak sama seller gitu, kayak ini ada nggak kayak gini-gini sesuai speknya lah. Terus ketika datang nggak sesuai spek, nggak gua foto, nggak gua kayak gua ngomong, gue cuma nge-screenshot chatnya, terus sama bukti barangnya, udah nih kayak gini nih, tolong balikin duit gue, kalau nggak ini ya udah ya. Tapi pada dasar intinya diproses sih sampai selesai dan duit gue balik gitu. Iya, kalau zaman dulu gitu. Yang sekarang nggak gitu. Nggak bisa tanpa video tuh, nggak bisa sekarang. Sekarang nggak. Jadi walaupun lo datang barangnya salah, kalau tapi nggak ada video unboxing tuh nggak bisa diproses. Benar-benar harus ada nggak bisa video diproses. unboxing ya. Iya, gue udah pernah. Yang baru-baru ini gue pernah soalnya. Permasalahannya Ya udah tuh lah, jadi youtuber lah, ini jadi video Masalahnya unboxing gini. semua bangsa. Permasalahan gini. Soalnya ada yang pernah kayak nipu gitu kan, bilang barang salah padahal dan yang datang bener gitu. Ada beberapa foto tentang komenan, kan biasanya ulasan gitu ya, yang kayak rating star gitu. Iya iya gue. Dan ada yang kalau nggak saya ngerating 1 itu ngomong barangnya nggak sesuai dengan dengan gambar ininya, terus penjualnya kayak cuma jawab hehe. Iya tuh rame banget itu. Iya, apa? Ini lagi nih, yang satu lagi nih, Halo. yang sempat kemarin gue bilang kronologi madu anggur sebutannya. Ini dia postingnya sekitar Juni Yang 2000, satu masuk. Juni tanggal 13 ya sekarang. Berarti bulan ini si kurir itu dapat pesanan di mana itu pesanannya itu namanya madu anggur, dan dari penjual di aplikasi bernama Goblin. Jadi si penerima itu namanya Goblin. Jadi sekarang bisa mesen ya. Goblin. Enggak, sebelum gue lanjut, madu anggur tuh apa ya? Emang beneran ada madu anggur? Waduh. Gue nggak tahu lah. madu anggur. Mungkin nama lain kali ya. Nah, Mungkin nama saya Reja itu Reja. Ini madu rasa anggur. Iya, enggak. Maksud gue itu emang Kan- beneran ada atau kita Enggak. kayak ya udah Setahu gue gitu, sih nggak buat- ada buat sih. aja. kapan doang. Kayak cuman pengalihan aja kali. Kayak daun singkong sebenarnya. pengalihan isu like. Ini Pengalihan nama. makan daerah Cemari beralasan pemesan yang sekaligus penjual sedang makan di situ setelah membayar pesanan sebesar 375.000. Kemudian dia nganterin ngehubungin terima yang dapatnya dari penjual bahwa saya akan segera mengantar pemesannya. Yang menunggu di pintu barat terminal Tirtonadi. Setelah sampai di sana, penerima tidak mau membayar pesanan. Bahkan saya disuruh menunggu dengan alasan bahwa pesanannya masih ada yang kurang. Setelah datang satu ojol lagi, saya ditanya perihal isi pesanan yang di dalam kardus tersebut. Saya jawab tidak tahu. Ini maksud gue nih, SOP-nya kurir itu tuh harusnya nggak boleh ngebuka. Dia nggak boleh ngebuka barang. Harusnya nggak boleh sih. Jadi Iya. karena ini maksudnya spesifik barangnya itu spesifik barang biasa ya. Kan di dalam pengiriman tuh ada beberapa tipe, kayak ada pengiriman barang berbahaya dan ada kayak barang Iya. reguler. Nah, salah satunya kayak gini nih, ini barang reguler itu tuh setahu gua nggak boleh tuh kurir tuh nggak buka-buka. Nah, ternyata ketika dibuka itu tuh Amer. Salah satu kartus dibuka dan ternyata isinya adalah 6 botol anggur merah. Tidak lama kemudian datang tim Sparta. Wow. Kemudian saya dan Tim Sparta. ojol satunya Minum dibawa bareng. ke Astagfirullah. kantor poli Mapol Resta Surakarta. Hilang, Saya Bu. diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat tanda penerimaan yang menyatakan bahwa saya adalah tersangka dengan perkara pidana jual beli miras. Padahal jelas sudah saya sampaikan bahwa saya tidak mengetahui isi barang tersebut karena saya hanya menjalankan orderan sesuai aplikasi dan SOP ini dari PT PIP. Dan saya sedang Sesuai aplikasi ya. sekarang menjadi wajib lapor. Saat ini saya tidak mendapatkan pembelaan apapun dari PT BIM, termasuk kerugian sebesar 375.000. Saya asli warga Solo, memohon bantuan keadilan dan keadilannya karena saya merasa sangat dirugikan. Ini loh, jadi kayak aneh aja nggak sih, kayak doi beli
apa? Beli madu apa? Madu anggur ya? Madu anggur ternyata ketika dibuka itu tuh Amer. Dan apesnya tiba-tiba ada polisi di situ dan dia sebagai tersangka bahwa enggak lu jualan miras bangsat. Itu kayak aneh aja gitu menurut gua. Terus Kayak yang beli kabur kan ini? Gitu. Nah, Yang beli kabur kan ini? enggak, setelah Yang beli gimana? gue baca komentar netizen 6+62. Nah, Sangat jago lah. Ya, lu tahu kan Gimana tuh? negara plus 62 tuh ketika masalah-masalah gini tuh itu Support lah. intelijen mereka tuh nambah gitu. FBI IQ kalah mereka gitu. nambah racing. Gitu. Kalah. Bisa Ya oke jadi. guys, jadi udah cukup sampai sini, gua nggak mau ditangkap Oke, sekian aja. Dadah. Oke. See you on the next video. Ada berat.